Om Swastiastu, perkenalkan saya Niwayan Septiari dengan NIM 2211011013. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan materi yang dapat saya pahami pada mata kuliah Kode Etik dan Pengembangan Pribadi Konselor. Nah, di mana yang pertama yaitu adalah konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada individu ataupun kelompok sehingga dapat membantu memecahkan masalah dari individu tersebut dan membantu mengembangkan potensinya. Nah, di mana pada proses konseling ini yaitu terdapat konselor. Nah, di mana konselor itu merupakan suatu individu yang memiliki kemampuan serta keterampilan dalam melakukan layanan konseling. Nah, konselor ini berkualifikasi akademik minimal S1 bidang bimbingan konseling. Nah, dan sudah mengikuti program profesi. Nah, dalam melakukan layanan konseling, tentunya konselor harus dapat memahami diri sendiri terlebih dahulu sebelum memahami diri orang lain. Nah, selain itu, agar proses konseling dapat berjalan dengan efektif serta efisien, seorang konselor harus memiliki 4 kompetensi, yaitu yang pertama ada kompetensi pedagogi. Nah, di mana kompetensi pedagogi ini mencakup tentang pengetahuan serta wawasan konselor pada bidang bimbingan konseling. Nah, yang kedua yaitu ada kompetensi profesional. Nah, di mana pada kompetensi profesional ini kemampuan seorang konselor dalam mengelola jalannya konseling sesuai dengan kemampuan serta keterampilan yang sudah dimilikinya. Nah, yang ketiga yaitu ada kompetensi kepribadian. Nah, di mana kompetensi kepribadian ini menyangkut tentang kepribadian interpersonal konselor itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu ada kompetensi sosial. Nah, di mana kompetensi sosial ini merupakan kemampuan interaksi konselor serta kemampuan komunikasi konselor itu pada konseli dan lingkungan sosial konseli itu sendiri. Nah, selanjutnya pada layanan konseling ini tentunya harus terdapat konselor atau pribadi konselor yang efektif. Nah, di mana pribadi konselor yang efektif ini yaitu merupakan suatu pribadi konselor yang memiliki keterampilan serta sikap yang dibutuhkan dalam layanan bimbingan konseling. Nah, di mana karakteristiknya yaitu seperti konselor dapat berempati dengan konseli, konselor dapat terbuka dengan konseli, konselor dapat membangun hubungan yang baik kepada konseli. Konselor selanjutnya yaitu konselor dapat berkomunikasi yang baik dengan konseli dan konselor dapat memiliki pemahaman serta kemampuan tentang kepribadian manusia. Nah, selanjutnya yaitu ada perbantuan pada layanan bimbingan konseling, di mana pada perbantuan ini kemampuan atau suatu cara yang diberikan oleh seorang konselor dalam melakukan proses layanan konseling. Nah, di mana cara tersebut yaitu contohnya seperti konselor dapat menerapkan teknik konseling, yaitu yang pertama seperti konseling client center, konseling psikoanalisis, konseling eksistensial humanistik, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada aspek-aspek seperti aspek etik dan aspek legal. Nah, di mana aspek etik ini merupakan aspek atau prinsip-prinsip serta
nilai-nilai yang harus dipenuhi oleh seorang konselor dalam melakukan layanan bimbingan konseling. Nah, selanjutnya yaitu ada aspek legal. Nah, di mana aspek legal ini yaitu menyangkut tentang aspek-aspek yang menyangkut tentang peraturan hukum yang harus dipenuhi oleh seorang konselor. Nah, contohnya seperti sertifikasi dan lisensi. Nah, sekian yang dapat saya pahami pada mata kuliah Kode Etik dan Pengembangan Pribadi Konselor. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.